Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama, INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam WIM, ketujuh Mayor, ke-8 Cimori, ke-9 Cleo, ke-10 ULTJ, ke-11 ESA, ke-12 Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 7.000, terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat data si asing net buy. Kalau dibakar semuanya INDF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, INDF kemana? Uptrend. Tetap akan tembus 7.400-nya segera. Kalau nggak bulan ini, bulan depan. Ya, tetap akan uptrend. Target mana? Target all time high. Mudah-mudahan akhir tahun bisa. Disclaimer tapi dianalisa kembali. Itu aja ya. Jadi aman gak sekarang? Harga berapapun Bapak Ibu beli aman. Kecil kemungkinan kalau turun lagi di bawah 6.500 mentok-mentok. Kalaupun turun ini aja nih swing low-nya. Ya, 6.800, 6.600. Habis itu siap-siap tembus 7.400. Uptrend target 9.000. Itu aja untuk INDF. Lanjut ICBP yang ditutup menguat 1,65% ke harga 12.250. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dibuka semuanya ICBP diakumulasi. Langsung saja ke tadikannya, ICBP kemana arahnya kemarin? Kalau nggak salah Jumat itu dia open gap up tapi kemudian dibawa turun. Karena apa? Karena ya ada yang profit taking. Namanya hari Jumat ya. Dan juga ICBP itu sudah all time high. Akhirnya setelah 5 tahun dia turun dan sideways, akhirnya bangkit ya. Dan coba hitung berapa persen nih. Waktu itu harganya 2%. 2%, anggap aja 2%, terus 2%, 2%, 2%. Berarti selama 5 tahun Bapak Ibu tuh sudah 10% dari dividen. Dan mungkin kalau dulu ya, ini bicara histori, dulu Bapak Ibu beli di pucuk dan yakin kalau dia ini fundamental bagus dan nambah terus di bawah, mungkin average Bapak Ibu sekarang bisa di 11.000 atau 9.000-an. Jadi dengan harga sekarang Bapak Ibu hold selama 5 tahun, anggap aja di 10.000 ya. Bapak Ibu tuh profitnya 33% plus dividen ya. Profit dari capital gain itu 23%, dividennya 10%. Jadi 33%. 33% 5 tahun tuh cukup ideal nggak ya? Ya lumayan lah. Daripada simpen di bank yang cuman, kalau nggak salah bank tuh cuman 1%. Tapi kalau diadu dengan deposito juga lebih besar kan? Lebih besar sedikit. Wah, nggak masalah lah. Itu ya. Tapi yang nggak bisa juga kita perbandingkan. Tapi kalau Bapak Ibu daripada nyimpen di bank, nabung ya ini. Cuman ya itu, tetap ada resiko ya. Jangan lihat profitnya aja, lihat juga resikonya. Bapak Ibu siap nggak dengan resiko? Nih, kalau kebetulan Bapak Ibu dibawa turun nih, beli di pucuk 2019 tuh. Ya, sempat plotting loss berapa kalau nggak pakai average down? Sempat plotting loss 40%. Pusing nggak? Pasti pusing. Apalagi kalau uangnya bukan uang yang super dingin yang kira-kira 3-5 tahun nggak dipakai. Ya. Jadi itu. Jadi untuk tren jangka pendeknya, nih saya gambar ulang aja ya. ICBP itu kalaupun ternyata ada koreksi itu nggak dalam lagi. Sudah selesai kok koreksinya. Ini dia sudah retest. Dulunya resisten kuat dari 2020 Januari. Sudah di retest dan ICBP tren jangka pendeknya ngebest dan ada potensi membentuk all time high baru lagi. Kemana kira-kira? Hitung aja low dari low ke high-nya ini. Tuh 13.500. Atau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. 13.000 sampai 13.800. Itu arah ICBP ya. Itu aja untuk ICBP. Lanjut UNPR yang ditutup di harga 2.270, terkoreksi 0,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya UNPR di distribusi. UNPR kemana arahnya? Uptrend. Mudah-mudahan minggu depan tembus 2.400, siap-siap gas.
Target minimal 2.800. Ya, kita lihat di November atau awal Desember. Pokoknya Oktober nih yang penting kuncinya tembus 2.400 Oktober dari harga sekarang, berarti harus naik 6% ya 2 minggu ke depan. Kalau tembus bagus, cuma 6% sehari itu bisa, apalagi 2 minggu waktu time frame-nya, mudah-mudahan tembus. Jadi seperti itu ya untuk UMPR, menarik lah UMPR. Pokoknya kumpulin aja. Kecil kemungkinan kalau jebol lagi 2.200 ya. Ya udah out aja. Apalagi kondisi ISG sekarang kan. Time frame weekly-nya kita lihat. Bagus. Candle-nya hijau lagi walaupun ekor panjang nih. Dari atas ya. Gak masalah. Coba banda detektor. Big distribusi. Tarik seminggu. Big akumulasi. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Apakah tren jangka pendek yang Bapak Ibu cuma lihat di hari Jumat, big distribusi hari Jumat, tapi kalau ditarik seminggu tuh big akumulasi. Dan Bapak Ibu lihat di bandar detektor Stockbit atau di broker summary Stockbit, itu yang beli seminggu tuh asing, kaget, AKTP, JP, RX ya. Yang jual itu rata-rata retail top sellernya XC, CC, XL, DH, SQ. Ya tergantung lah Bapak Ibu. Kalau mau lihat jangka pendeknya itu buangan, ya big distribusi. Ya kembali ke masing-masing. Dan kalau Bapak Ibu tertarik menggunakan aplikasi Stockbit, baik itu di website, desktop ataupun di App Store ataupun di mobile apps, itu daftar dan trading juga sangat mudah dengan menggunakan Stockbit. Dan juga bisa join free live update saham-saham pilihan Borneo Trader dengan memasukkan kode. Bagi yang sudah punya atau yang belum punya, itu bisa semua. Jadi pengguna lama Stockbit juga bisa daftar. Ya, masukkan kode R41778 di external community Stockbit. Di menu profile scroll ke bawah itu ada tulisan external community. Ya, nanti Bapak Ibu saya kirimkan di DM akun Stockbitnya untuk link Telegram Borneo Trader. Ya, kalau tertarik silahkan. Kalau Bapak Ibu punya akun lain bisa pindah ke Stockbit. Tapi kalau sudah nyaman dengan aplikasi sekuritas lain, Bapak Ibu kalau mau bergabung dengan Borneo Trader di Swing Trader ataupun di grup scalping. Grup scalping itu tanggal 13 Oktober besok itu adakan kelas. Ya, link tree di bio Instagram ataupun di link deskripsi ini, video ini. Ya silahkan kalau tertarik. Itu aja. Untuk UNPR, pokoknya UNPR minggu depan kalau udah tembus 2.400 siap-siap uptrend. Ya. Lanjut, HMSP yang ditutup DG 730 menguat 0,68%, asing net sell. Kalau dilihat broker summary-nya, HMSP ada masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk HMSP tunggu tembus 750 dulu. Kalau dia tembus siap-siap gas ya. Bisa jadi minggu kemarin dan minggu sebelumnya itu swing low dan siap-siap uptrend. Kalau mau uptrend memang harus tembus 800. Semoga minggu depan tembus 800. Kita lihat ya. Untuk HMSP. Pokoknya HMSP itu titik aman pertamanya tuh 750 dulu. Tembus itu ya cukup oke lah. Nih ya saya pertengahin. Mungkin yang dari HP itu nggak kelihatan kalau dari samping. Nah ini ya. Gambarnya kita gambar ulang aja. Pokoknya neckline-nya 750 itu terdekat. Kalau tembus siap-siap. Minggu depan kita lihat tembus harusnya serius naik. Dan berpotensi 2 minggu ke belakang swing low. Dan kalau neckline-nya 800 ditembus, ya udah siap-siap uptrend. Gak ada cerita nggak uptrend nih. Mau ceritanya apa? Ya sudah lama juga di bawah kan. Grupnya rokok, saham-saham rokok. Apalagi kalau nggak salah cukai itu nggak naik di 2025. Nah itu bisa jadi sentimen nanti bangkitnya saham-saham rokok. Ya apalagi saham rokok ini sudah downtrend. Bahkan kalau dari puncak tertingginya itu dia downtrend itu semenjak 2018. 6 tahun masa sih nggak bangkit-bangkit. Ya harusnya sektor consumer good terutama saham-saham rokok mestinya tahun ini dan tahun depan tuh bangkit. Akhir tahun ini dan tahun depan bangkit. Kita lihat bangkitnya sampai mana. Mampukah sampai 1000? Ya mudah-mudahan. Apapun ceritanya nanti ya kalau saatnya bangkit ya bangkit aja. Pasti ada cerita-cerita nanti muncul. News.
Yang penting kita lihat nanti level psikologisnya 800 tembus minggu depan atau bulan depan. Ya udah siap-siap tuh uptrend. Disclaimer ya. Lanjut. GGRM yang ditutup di harga 15.700 menguat 0,31%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya GGRM di distribusi. Langsung saja ke kayaknya GGRM ini saya lagi menunggu juga ya. Naik turun nih dari kemarin saya tunggu minggu lalu nggak rebound, nggak mampu dia mengakhiri konsolidasinya, malah turun dia ya. Tapi bisa jadi ini false breakdown. Kenapa? Karena dia nggak melanjutkan penurunan. Kita lihat hari Senin. Kalau hari Senin dia rebound tembus 16.200, 16.300, ya udah siap-siap bangkit ya. Tapi neckline-nya di 16.800, 17.000. Kalau tembus siap-siap uptrend lah. Ya kita lihatlah 1-2 hari ke depan. Untuk GGRM masih menarik gak diperhatikan? Menarik kalau nantinya sudah di atas 16.200. GGRM lanjut. WIM yang ditutup di harga 955 menguat 0,52%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya WIM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya WIM. Nah WIM nih mampu terus bertahan dan minggu kemarin hari Jumat ditutup doji. Coba lihat volumenya bagus nggak? Nah bagus ya. Volume dojinya tuh besar setelah 2 hari koreksi. Coba time frame weekly-nya. Weekly-nya menurun, membentuk lower high lower low, tapi nggak masalah. Minggu depan lah konfirmasinya. Pokoknya kalau rebound, serius rebound. Memang terlihat ada small distribusi. Coba kalau ditarik seminggu netral. Ya, jadi untuk WIMS minggu depan menarik. Kita lihatlah. Kalau nekat beli harga sekarang stop loss saja 930 udah. Atau ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau nggak pakai stop loss. Kalau Bapak Ibu mensinyalir untuk ISG itu bullish, ya pasti saham-saham ke trigger naik. Silakan ya. Atur masing-masing. Dan kalau dia tembus 1.000 1-2 minggu ke depan atau minggu depan, siap-siap uptrend juga WIM. Target WIM uptrendnya jauh. Dari 1.000 tuh ada potensi upside ke minimal 1.300. Jadi ada potensi upside minimal 30%. Bisa nggak sih? Bisa, lihat aja dulu. Dia dalam 1 bulan dari 900 ke 1.300. Itu sangat mungkin. Kita lihat nanti level psikologisnya nih. 1.000 tembus dulu. Ya, untuk WIM. Selanjut Mayor yang ditutup di harga 2.640 menguat 0,76%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Mayor di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Mayor seminggu kemarin turun. Wajar ya. Karena ya seperti ini nih. Ini yang Bapak Ibu harus ketahui ya. Semua trader, investor tuh pengennya sahamnya naik terus. Dan sering saya bilang kalau saham tuh naiknya V-shape, belum ada swing low, pasti ada nanti dia mematahkan pola uptrend channelnya ini. Pasti ada. Nih contohnya WIM. Ya, tapi kira-kira selesai gak turunan? Selesai turunannya. Jelek-jeleknya ya kecil kemungkinan, tapi 2.500. Kalau pandangan saya ya di neckline-nya ini udah selesai. Kemungkinan minggu depan udah mulai bangkit lagi. Tapi nggak cepat juga ya. Bisa aja naik-naik tipis, habis itu koreksi-koreksi tipis, sideways di bawah 2.700, tiba-tiba nanti naik aja akhir tahun. Targetnya tetap sama, akhir tahun 3.000 diuji lagi. Tergantung Bapak Ibu ya bagaimana strateginya. Ya wajar. Nah ini yang saya bilang swing low. Ya. Dia naik terus tuh bahkan dari Juni. 3 bulan dia naik. Nggak ada membentuk swing low. Di uptrend channelnya terus. Akhirnya dibalaskan. Untungnya balasannya ini kecil kemungkinan kalau dalam. Jadi udah dikit lagi lah kalaupun koreksi. Takutnya Bapak Ibu itu beli saham pas lagi uptrendnya, ISG lagi bullish seperti ini, pas beli di pucuk, pas momentum ISG koreksi yang dalam dan sudah saatnya downtrend. Nah, itu nyangkutnya bisa lama. Kalau yang seperti ini, mungkin Bapak Ibu beli pucuk, nggak mungkin, kecil kemungkinan. Kalau lama, mungkin bulan depan udah bisa balik profit. Apalagi kalau pakai average down. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Mayor saat ini ya. Area beli nggak nih? Area beli sampai 2.500 pun kalau dikasih area beli. Nggak usah harus tepat di 2.500. Ah saya harus tepat bottom.
beli. Ya belum pasti juga sampai, bisa jadi di 2550, bisa jadi di 2600, bisa jadi di 2640 ini mantul. Bagaimana tinggal hitung risk rewardnya. Gak harus selalu tepat harga. Itu poinnya. Ya seperti itu aja untuk Mayor. Lanjut. Cimory yang ditutup di harga 5.350 terkoreksi 0,92%. Asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya Cimory di distribusi. Cimory lagi sideways. Aman nggak? Aman. Palingan dia retest. Nggak dalam lagi lah kalaupun turun. Paling 5.200, 5.100. Paling kalaupun turun ya 5%an. Jauh. Kalau 4.800 enggak. Trennya kemana? Tetap uptrend. Karena menurut saya target Cimory ini ya akan 6.000, 6.400 lagi. Itu aja ya. Untuk Cimory lanjut. Cleo yang ditutup di harga 1.225 terkoreksi 2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya Cleo di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Cleo wajar kalau dia ada naik turun. Ya antara bandar distribusi atau retail sudah yang beli bawah sudah mulai jualan. Karena ya pandangan saya Cleo ini sudah sangat terlalu tinggi. Memang bisa naik terus. Cuman ya, kalau saya lihat maksimal puncaknya nanti kemungkinan, tapi ini disclaimer ya, belum pasti 1.500. Kita lihat. Ini kan belum sampai nih puncaknya. Waktu itu puncaknya di 1.460. Nah, kemungkinan 1.500, 1.600 ini jadi puncak. Coba hitung dengan Fibonacci retracement. Kalau hitung dengan Fibonacci retracement tuh 1.670 ya. Kita lihatlah, pokoknya 1.500, 1.600 nih. Kemungkinan puncaknya 1-2 bulan ke depan, dan habis itu saatnya mulai koreksi lagi. Mungkin ya. Tapi kita lihat aja untuk Cleo. Dan Cleo kalau melihat historinya ini ya. Dia uptrend tuh berapa bulan sih biasa? Setahun. Ini kan dia uptrend dari semenjak, hitung aja ini nih, saat dia break nih, setahun. Loh, Maret nanti 2025 setahun. Ya udah, kemungkinan habis itu ada penurunan ya. Kita lihatlah nanti apakah tiangnya ini bisa tercapai. Kan sudah breakout nih. Kalau tiangnya ini pattern flag-nya ya sampai 1.900, 2.000, ya kita lihatlah ke depannya. Yang penting Bapak Ibu punya plan seperti apa ya. Untuk Cleo itu aja. Tapi pandangan saya kemungkinan ya, disclaimer nih, kita lihat nanti 1.500, 1.600 ini. Kemungkinan ya ini bisa jadi peak, dan setelah itu mulai ada penurunan atau koreksi dulu atau distribusi yang cukup lama. Lanjut, ULTJ yang ditutup di harga 1.865 terkoreksi 0,53%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ULTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ kemana arahnya? 2.000 minimal. Bahkan nih 2.120. 1 bulan ke depan. Harga berapa beli? Harga sekarang pun Bapak Ibu beli, simpan, hold aja. Ya paling jarak-jaraknya Bapak Ibu average down di EMA 200-nya di 1.800. Targetnya tetap 2.000, 2.100. Kalau dilihat dari pola weekly-nya ini bagus. Apalagi minggu depan sudah tembus 1.900 atau 2.000, udah sangat mungkin 2.120. 2.200 lah kita targetkan. Bahkan kalau pola cup and handle-nya ini terbentuk, itu targetnya 2.400. Kita lihat ke depannya. Ya, menarik nggak sekarang kalau mau beli ULTJ? Kalau Bapak Ibu menarik. Kalau Bapak Ibu mau. Lanjut. AISA yang ditutup di harga 130 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya AISA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. AISA sudah lama sideways dan minggu. Langsung saja ke teknikalnya. AISA sudah lama sideways. Berapa minggu dia sideways? 7 minggu lebih. Dan apalagi indikasi ISG mau uptrend. Dan dia juga membentuk higher high minggu lalu. Dan ada big akumulasi di hari Jumat. Kalau ditarik seminggu, big distribusi. Nah, tergantung Bapak Ibu ya. Tapi ya kalau pandangan saya sih tetap bangkit lah. Kalau pandangan saya tetap bangkit minggu depan. Ya apalagi mulai sideways nih. Menarik nggak? Menarik. Dan risknya 125, 126 support.
ya udah buang aja kalau jebol itu. Target mana minimal 140. Tembus itu siap-siap uptrend Aisyah. Kita lihat minggu depan. Lanjut. Hoki yang ditutup di harga 117 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Hoki di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Hoki big distribusi nggak kemana-mana juga. Hoki tunggu tembus resistennya kembali 120 baru aman. Ya. Buy on breakout aja kalau mau beli Hoki. Disclaimer ini ya, bukan ajakan juga, bukan rekomendasi, tapi pandangan saya. Ya kalau mau curi start dulu silahkan, tapi lebih bagus kalau dia tembus 122 baru beli. Ya, dari harga sekarang berarti harus naik 3%-an lebih baru Bapak Ibu pertimbangkan beli kalau berminat ya. Kalau dia naik ke 150 kan ya nggak masalah kalau belinya dari 130, dari 120. Strategi itu nggak harus beli selalu di support, bisa beli buy on breakout, bisa beli di titik-titik harga kalau di mana dia tembus bisa jalan. Seperti itu juga di grup swing trader, burner trader, di grup scalping, di grup Stockbit itu kadang kami beli itu buy on breakout, kadang beli nunggu titik-titik harga di mana ditembusnya baru beli. Nggak selalu di harga support, tapi kebanyakan memang strategi saya di grup itu ya nawar. Beli nawar dikit-dikit itu ya. Ya kembali lagi ke masing-masing lah. Yang penting tuh punya strategi ya. Hoki. Saham terakhir ada nasi yang ditutup terkoreksi 3,48% ke harga 83. Asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya nasi ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Nasi di atas 80 aman. Kita lihat minggu depan digas lagi nggak nih? Peluang besar sih digas. Yang penting jebol 87.7 itu. Ya, untuk ngasih cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burner Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burner Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.